Harapan damai memang sempat muncul dari ruang diplomasi ketika Ukraina dan Rusia duduk di meja perundingan. Namun jauh dari ruang itu di medan tempur, realitasnya tetap keras. Serangan balasan terus berlangsung dari kedua sisi. Dalam beberapa waktu terakhir, seorang anggota parlemen Ukraina bahkan menyampaikan peringatan terbuka kepada publik. Ia menyebut warga Ukraina akan menghadapi periode yang sangat sulit selama sekitar 3 pekan ke depan. Suhu udara diperkirakan turun drastis, sementara jaringan energi nasional sudah lebih dulu terpukul akibat rangkaian serangan intensif Rusia. Kondisi ini terjadi bukan tanpa sebab. Moskow mengandalkan jenis persenjataan yang sangat sulit dihadang oleh pertahanan udara Ukraina. Pertanyaannya kemudian, senjata apa yang dimaksud? Kita mulai dari senjata yang jarang dibahas, tapi efeknya bisa menggeser peta. BM-35. Ukurannya kecil, harganya cuma sekitar $55.000. Namun kerusakan yang ditinggalkan membuat banyak pihak di dunia militer mengernyit. BM-35 disebut ikut menghantam aset Ukraina yang nilainya jauh lebih tinggi, termasuk Patriot, sistem pertahanan udara paling canggih buatan Amerika, yang harganya bisa tembus $1 miliar AS. Ironinya, perang modern terasa di sini. Yang murah justru bisa memukul yang mahal. BM-35 adalah drone kamikaze yang mulai dikerahkan Rusia sejak akhir 2023. Sekilas tampak sederhana, tapi jangan tertipu, ini bukan drone kaleng-kaleng. Walau dirancang oleh Zala Aero di Rusia, BM-35 justru memakai setidaknya 41 komponen asing dari Amerika, Swiss, Taiwan, hingga China. Hasilnya, performanya jauh lebih canggih daripada tampilannya. BM-35 kerap disebut sebagai evolusi dari drone Shahed, terutama karena peningkatan besar pada navigasi dan manuver, sehingga lebih lihai menghindari deteksi radar. Drone ini bisa terbang hingga 500 km dengan kecepatan sekitar 200 km per jam, serta dibekali navigasi presisi dan kamera penglihatan. Artinya BM-35 bukan hanya untuk menghantam, tapi juga bisa mengintai. Dengan hulu ledak 40 kg, tak heran jika radar dan pertahanan udara bisa dibuat lumpuh. Apalagi BM-35 sering dikirim bergelombang untuk menguras amunisi lawan. Dan yang paling membuat Ukraina was-was, temuan Januari 2026 menyebut BM-35 sudah terintegrasi dengan satelit Starlink, sehingga bisa dikendalikan jarak jauh dan lebih kebal terhadap gangguan elektronik. Teror Rusia bukan cuma datang dari udara. Di perairan, ancaman baru mulai muncul, USV Sirius 82. Informasi spesifikasinya memang masih minim, tetapi kemunculan perdananya pada Januari 2026 di delta Sungai Dnipro langsung menyita perhatian. Bukan tanpa alasan, drone laut ini dipakai Rusia untuk misi menebar ranjau, peran yang sangat krusial dalam perang sungai. Sirius 82 dirancang mampu membawa 2 ranjau sungai, senjata yang efektif untuk memperlambat, bahkan menggagalkan operasi pendaratan pasukan lawan. Namun fungsinya tidak berhenti di sana. Selain menjalankan misi penanaman ranjau, wahana ini juga dapat digunakan sebagai alat serang langsung, menghantam sasaran di perairan sempit yang sulit dijangkau platform lain. Jika dibandingkan dengan drone laut seperti Magura yang efektif di laut lepas namun terlalu besar untuk sungai dangkal, Sirius 82 justru tampil lebih lincah dan adaptif. Biayanya relatif lebih murah, produksinya lebih mudah ditingkatkan secara massal, dan sangat cocok untuk menguasai jalur sungai strategis, wilayah yang kini berubah menjadi medan perebutan baru. Adaptasi Rusia juga terlihat jelas pada sistem pertahanan udara S-400 Triumph. Selama ini S-400 dikenal sebagai perisai udara murni, dirancang untuk menjatuhkan pesawat dan rudal. Kini perannya bergeser, sistem ini mulai dimanfaatkan untuk menghantam target di darat dengan satu elemen kunci di balik perubahan tersebut, 48N6DM. 48N6DM merupakan varian dari keluarga rudal 48N6 yang telah resmi digunakan bersama S-400 sejak 2007. Namun versi DM membawa peningkatan penting, terutama pada kemampuan serangan permukaan. Meski fungsinya meluas, karakter utama rudal ini tetap dipertahankan. Kecepatannya masih mencapai Mach 14, jangkauannya sekitar 250 km, dan hulu ledak seberat 180 kg, cukup untuk menimbulkan kerusakan besar pada infrastruktur sipil maupun militer di area terbuka. Namun perlu dicatat ada konsekuensi dari modifikasi ini. Saat dialihkan untuk misi serangan darat, tingkat akurasi 48N6DM menurun signifikan.
Rudal ini kehilangan panduan radar di ketinggian sekitar 3 km sebelum menghantam sasaran, sehingga titik jatuhnya menjadi kurang presisi dan sulit diarahkan ke target tertentu. Meski demikian, langkah ini menegaskan fleksibilitas operasi Rusia. Rudal yang awalnya berfungsi sebagai pertahanan, kini dimanfaatkan sebagai alat tekanan tambahan untuk mengacaukan sistem lawan, menciptakan saturasi serangan, sekaligus memancing respon dari pertahanan udara musuh. Secara kemampuan teknis, Rusia sebenarnya sudah lama memiliki senjata jarak jauh untuk menyerang target darat, salah satunya KH-55. Rudal jelajah subsonik ini diluncurkan dari pembom strategis Tu-95MS dan Tu-160. Jangkauan operasionalnya sangat luas, sekitar 2.500 hingga 3.000 km, memungkinkan serangan dilakukan tanpa perlu mendeteksi wilayah lawan. Dalam perang Ukraina, KH-55 justru kerap digunakan dengan hulu ledak tiruan. Tujuannya bukan untuk menghancurkan sasaran, melainkan memancing respon pertahanan udara Ukraina. Setiap rudal yang berhasil dicegat, berarti satu amunisi pertahanan mahal harus dikorbankan, perlahan menguras persediaan lawan. Namun di balik fungsi itu, KH-55 menyimpan ancaman yang jauh lebih mengerikan. Sejak awal pengembangannya, rudal ini memang dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir dengan daya ledak sekitar 200 hingga 250 kiloton, atau kurang lebih 10 kali lipat bom Nagasaki. Meski kali ini tidak dipersenjatai nuklir, kehadirannya tetap menjadi pesan strategis yang dingin dan menekan. Rusia tidak hanya fokus menyerang, tetapi juga membangun sistem pertahanan yang lebih efisien. Alih-alih terus mengandalkan pertahanan udara konvensional yang mahal dan terbatas jumlahnya, Moskow mulai menggeser pendekatan ke teknologi yang cepat, murah, dan berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah laser Bustav. Sistem ini dirancang khusus untuk menghadapi ancaman paling merepotkan di medan perang modern, yakni drone FPV. Dalam waktu sekitar 0,5 detik, laser Bustav mampu melumpuhkan drone secara otomatis. Jangkauan operasinya pun meningkat dari sekitar 700 meter menjadi 1 km. Di wilayah seperti Belgorod, kawasan perbatasan yang terus digempur serangan drone, sistem berbasis laser ini memberi keuntungan besar. Pertahanan dapat dijaga tanpa menguras stok rudal, tanpa tekanan logistik, dan tetap siap beroperasi sepanjang waktu. Jika sistem laser dianggap belum memadai, Rusia menyiapkan opsi lain yang jauh lebih keras dan lugas. Namanya Yolka, sebuah drone pencegat yang dibuat khusus untuk menjatuhkan drone musuh tanpa menggunakan bahan peledak. Tidak ada ledakan, tidak ada mekanisme rumit. Prinsip kerjanya sederhana sekaligus brutal, menghantam target secara langsung di udara. Yolka dibekali kecerdasan buatan serta modul optik elektronik terpadu yang memungkinkannya mendeteksi, mengunci, lalu mengejar sasaran secara otomatis setelah diluncurkan. Dengan kecepatan sekitar 200 hingga 250 km per jam dan radius operasi mencapai 3 km, drone ini mampu melakukan pencegatan dari depan maupun memburu target dari arah belakang. Kemunculan publik pertama Yolka tercatat saat digunakan personel keamanan Rusia dalam perayaan Hari Kemenangan di Moskow, Mei 2025. Kini drone ini sudah dikerahkan ke wilayah konflik seperti Belgorod dengan tugas menjatuhkan drone pengintai dan pengebom Ukraina cepat, akurat, dan tanpa dentuman. Ada satu lagi senjata Rusia yang menjadi mimpi buruk di perang Ukraina, drone Lancet. Ukurannya ringkas, kecepatannya tinggi, dan manuvernya sangat gesit. Lancet dirancang sebagai platform pengintaian sekaligus serangan presisi, mampu menghantam sasaran di darat, di udara, bahkan di permukaan air. Dalam lanskap perang modern, tingkat efektivitasnya membuat banyak pengamat menilai senjata ini sulit ditandingi. Menurut klaim Rusia, Lancet telah melumpuhkan lebih dari 4.000 aset militer Ukraina yang dipasok Amerika Serikat dan NATO. Daftarnya mencakup radar, artileri, sistem pertahanan udara, hingga sekitar 500 unit tank Ukraina. Dengan biaya produksi yang relatif rendah, Lancet mampu mengubah sistem pertahanan bernilai jutaan dolar menjadi target empuk, menciptakan ketimpangan biaya yang sangat merugikan pihak lawan. Di tengah deru drone dan rentetan rudal, muncul satu pernyataan yang gaungnya jauh lebih menekan, peringatan dari Vladimir Putin. Pesannya disampaikan tanpa basa-basi. Jika Eropa memilih melangkah lebih jauh, maka konflik ini tak lagi berada di ruang tawar-menawar.
Putin bahkan secara terbuka menyebut apa yang mampu dilakukan Rusia terhadap Eropa akan jauh lebih dahsyat dibandingkan perang di Ukraina. Ini bukan sekedar ucapan keras, melainkan sinyal eskalasi yang nyata. Memasuki Januari 2026, perang Rusia-Ukraina telah bergeser ke tahap paling genting. Musim dingin yang kejam menekan jalur logistik dan menggerus moral pasukan. Sementara itu, di balik layar, berlangsung tarik-menarik kepentingan dan diplomasi tingkat tinggi yang terus berputar, namun tak kunjung menghasilkan kesepakatan. Upaya terakhir sempat terlihat dalam pertemuan trilateral Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina di Abu Dhabi pada Januari 2026. Saat itu, pembicaraan ini digambarkan sebagai sebuah terobosan besar. Namun, realitasnya berbicara lain. Negosiasi kembali mentok, terutama pada isu paling sensitif, konsesi wilayah. Kini dunia berdiri di sebuah persimpangan antara jalur damai yang kian tersumbat atau eskalasi lanjutan dengan dampak yang bisa melampaui Ukraina.